Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kepada Allah sebanyak-banyaknya karena alhamdulillah hari ini kita sudah menyelesaikan puasa Ramadan kita selama 5 hari berturut-turut. Dan malam ini kita telah memasuki malam ke-6. Dan insya Allah akan kita tandai pertama dengan sholat tarawih secara berjamaah. Semoga puasa kita selama 5 hari dan insya Allah seterusnya sampai sebulan penuh berdasarkan keimanan kita kepada Allah, keikhlasan kita untuk melaksanakan seluruh ibadah, dan yang paling penting satu hal lagi, yakni karena kegembiraan kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, haramallahu jasaduhu finniran." Barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan dengan kegembiraan, bersukacita, maka Allah akan membebaskannya dari semua tingkatan neraka jahanam. Bapak Ibu hadirin pelaksana sholat Isya dan Tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita tiba dan hidup di dunia ini, kita telah melewati 2 alam sebelumnya, yakni alam arwah, kemudian masuk ke alam rahim, dan barulah kita tiba di alam dunia yang fana ini. Di alam arwah, alam yang menentukan kita untuk masuk ke alam rahim dan ke dunia ini, kita semuanya tanpa kecuali pernah bertemu, bermuajah dengan Allahu Jalla Jalaluh. Ketika itu, karena kita berada dekat sekali dengan Allah, maka pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada semua arwah, "Alastu birabbikum?" Tahukah kalian siapa Tuhan kamu? Maka karena kedekatan itulah seluruh arwah tanpa kecuali dan secara spontan dengan kalimatun sawa menjawab, "Bala syahidna." Kami menyaksikannya bahwa engkau adalah Tuhan kami. Sesungguhnya jamaah sekalian, ini adalah syahadat pertama kita pada saat itu, sebelum kita sampai di dunia ini. Dengan demikian kita bisa komplain
bahwa orang yang pernah hidup di dunia ini dahulu, kita yang datang menggantikan mereka hidup sekarang, dan insya Allah setelah kita tiada dan digantikan oleh manusia-manusia yang lain, seluruhnya adalah Muslim. Begitu juga, apakah dia Yahudi, dia Nasrani, Majusikah dia, atau Islamkah dia, seluruh kita mengaku bertuhankan Allah Jalla Jalaluh. Ketika itu juga, setelah penyaksian, kita melakukan perjanjian primordial antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa hidup di dunia ini. Pada saat itu, kaum muslimin rahimakumullah, kita semua berada dalam keadaan suci murni, belum terkontaminasi dengan segala sesuatu yang bersifat duniawi. Rasulullah bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan, semuanya dalam keadaan fitrah. Keadaan sebagaimana dia bertemu dengan Tuhannya pada zaman azali di alam arwah. Namun jamaah sekalian, ketika kita berada di dunia, kita tidak mengindahkan hak-hak Allah. Kita tidak memberikan hak-hak Allah itu. Kita berbuat seenaknya kita saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih, Penyayang, Maha Pengampun, tidak ingin hambanya tergelincir dalam perbuatan maksiat terhadapnya. Allah mengutus para nabinya, menurunkan kitabnya, khusus bagi kita umat Islam. Allah mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawakan risalah Islam dengan kitab suci yang sangat istimewa sepanjang perjalanan kehidupan manusia, mulai dari Nabi Adam sampai Nabiullah Muhammad, adalah kitab suci Al-Quranul Karim. Tidak saja itu, ada lagi hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala agar kita tidak terlalu tergelincir dalam lembah kenistaan, lembah noda dan dosa. Allah berfirman untuk mengingatkan kita, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Teguhkanlah wajahmu, pandanganmu, lid-dini hanifan, kepada jalan yang lurus. Jangan berbelok. Kita berjalan sesuai dengan perjanjian kita dengan Allah dahulu. Ayat seterusnya, Allah berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fitrahnya Allah, keadaannya Allah. Allah ciptakan manusia dengan keadaan fitrahnya itu. Alhamdulillah, kita ini manusia yang dijadikan dengan fitrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diberikan kepada makhluk-makhluk yang lain. Boleh dikatakan derajat kita sebagai manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain lebih tinggi dan lebih mulia jika kita menjaga fitrah kita.
La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang berubah dalam ciptaan Allah. Ciptaan kita dengan fitrahnya Allah sampai kapanpun seharusnya kita jaga. Dengan cara menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hidup dan kehidupan kita di dunia ini. Kadang kita terbuai dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Harta benda menjadi fokus perhatian kita. Pangkat jabatan menjadi tujuan kita. Nama besar yang perlu disanjung oleh kita semua. Itu yang menjadi perhatian kita. Padahal semua itu bersifat fana. Akan kita tinggalkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Dalam satu pesan penting yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Berbuatlah sekehendakmu, tapi ingat satu waktu engkau pasti akan mati. Kita sadar sesadar-sadarnya bahwa jatah umur kita selaku umat akhir zaman, teristimewa umat baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. Setelah itu kita akan kembali. Lalu bekal apa yang harus kita bawa kembali? Mempertanggungjawabkan semua yang kita dapatkan di dunia ini di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Pertanyaan seperti ini hendaknya ada sehingga kita merenung apa yang sudah saya siapkan. Kaum muslimin rahimakumullah yang saya muliakan. Penjagaan yang diberikan oleh Allah lewat perintahnya salat, ini tujuannya agar kita senantiasa hanya ingat kepada Allah saja. As-salat, aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingat aku. Zakat, agar kita bisa menyucikan harta kita, diri kita. Begitu juga haji dan sebagainya. Namun salah satu yang penting, yakni ibadah puasa yang alhamdulillah saat ini kita bisa melaksanakan. Tentunya kita berdoa tahun-tahun depan juga Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berpuasa lagi agar diri kita itu suci, sesuci-sucinya. Penutup dari ibadah puasa adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah adalah semacam rekomendasi yang diterima oleh Allah bahwa fulan bin fulan ini dia sudah melaksanakan. Fitrah juga ketika kita berikan adalah tujuannya agar mengembalikan jati diri kita, kualitas diri kita sebagaimana kondisi kita semula, yakni fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha. Oleh sebab itu kaum muslimin rahimakumullah, puasa yang kita jalani sekarang ini di bulan suci Ramadan, mari kita manfaatkan seoptimal mungkin untuk melakukan ibadah-ibadah, melakukan kewajiban-kewajiban yang bernilai amal soleh, yang insya Allah karena ini bulan yang dijanjikan oleh Allah akan dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat kali di hadapan Allah. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kesempatan yang berbahagia ini. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kamu karena
sebaik-baik bekal adalah takwa. Dan takwa adalah tujuan akhir daripada pelaksanaan puasa yang kita laksanakan ini. Demikian, billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.